kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Berhati-hatilah saat berkendara, seorang mahasiswi tewas terlindas truk saat hendak menyalip di lajur kiri. Penyelundupan benih lobster senilai 15 miliar rupiah digagalkan TNI di Kabupaten Banyuasin. Mencicipi manisnya kue jalat asal Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Gagal menyalip dari lajur kiri, seorang mahasiswi tewas terlindas truk kontainer di Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang pada Senin lalu. Sang sopir truk yang sempat cekcok dengan rekan korban melarikan diri. Warga dan pengendara di Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang berkerumun setelah terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswi pada Senin lalu. Wanita berusia 21 tahun itu meninggal dunia usai terjatuh dari sepeda motor dan terlindas truk kontainer. Isak tangis dan rekan keluarga korban tak terbendung saat mengetahui korban meninggal dunia. Insiden bermula saat korban yang dibonceng motor oleh temannya melaju dari arah Simpang Patal menuju Abiasan hendak menyalip truk kontainer dari lajur sebelah kiri. Naas rekan korban yang terkejut saat melihat ada pengendara lain melawan arus seketika mengerem mendadak hingga sepeda motor terjatuh. Korban lalu jatuh ke kolong truk kontainer yang berada di sampingnya dan terlindas. Korban tewas usai mengalami luka berat di bagian kepala. Mobil dari arah yang sama. Kita mau nyalip atau apa tadi? Dari kiri. Dia kan mobil dari tengah kan itunya kan. Di sini kirinya kosong dari jadi ke sana nyalip lah di sana. Di sana ada yang lawan arus. Terus mau ngerem slip di depannya. oh, terjatuhlah ke sebelah kanan. Kebetulan mobil pas lewat tadi. Apanya? Mobil itu di samping kita posisinya. Iya. Tadi dari mana mau kemana, Mas? Mau nganter pulang. Mau nganter pulang dari mana? Kuliah. Dari kuliah. Searah jenguk geda kan? Aku putar balik, ingat di dalam itu. Ini motor lawan apa nih, Pak? Mobil, Pak. Mobil apa nih? Mobil apa? Untuk sopirnya? Sopir tadi sempat ribut dengan dia nih, marahi. Nah sudah itu, marahi tadi lari dia, Pak. Sopirnya? Iya, pegang bajunya, lari dia. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang. Kini polisi masih mengejar pengemudi truk kontainer yang melarikan diri. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 dari 2 orang bocah perempuan yang hanyut tenggelam di Sungai Enim, Dusun Tanjung, Muara Enim. Korban ditemukan mengapung sejauh 55 km dari titik awal dilaporkan menghilang. Satu dari 2 orang bocah perempuan yang hanyut dan tenggelam di Sungai Enim, Dusun Tanjung, Muara Enim berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada Senin lalu. Korban ditemukan mengapung sejauh 55 km dari titik awal dilaporkannya menghilang. Jenazah korban lalu dievakuasi menuju puskesmas. Setelah menjalani pemeriksaan, pihak keluarga tidak dapat mengenali jasad lantaran kondisinya sudah membengkak. Kini pihak keluarga meminta jasad untuk pemeriksaan DNA dan forensik agar bisa teridentifikasi. Untuk proses ketemunya korban itu kita mendapatkan laporan dari warga desa Penanggiran bahwa telah diketemukan 1 orang korban berjenis kelamin perempuan itu mengapung di dekat jembatan gantung Dusun 6. Untuk korban itu berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 5 sampai dengan 10 tahun. Itu. Oke, baik Pak. Berarti ini yang pertama Pak ya, korban yang ketemu ya? Ya, jadi korban yang kita ketemukan itu adalah korban yang pertama, tapi untuk kepastian korban itu 2 orang, untuk lebih pastinya akan dibawa ke Bayangkara, Palembang untuk di forensik. Sebelumnya, 2 orang bocah perempuan Najwa dan Kirana hilang terseret arus saat berenang di Sungai Enim, Kecamatan Lawang Kidul pada Sabtu lalu.
Kini, tim SAR gabungan masih terus mencari satu korban lainnya yang belum ditemukan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Muara Enim. Gegara tidak diberi uang, seorang pemuda dianiaya preman di Kota Palembang. Pelaku memukul korban dengan gitar hingga korban menderita luka lebam dan lecet di sekujur tubuh. Dengan kondisi terluka, pemuda bernama Satria ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang usai dianiaya oleh seorang preman bernama Aldi. Korban menderita luka lebam pada bagian mata dan lecet di sekujur tubuhnya. Kejadian bermula saat Satria sedang di dermaga Ki Muara Ogan, Kertapati. Pelaku lalu menghampiri korban dan meminta uang untuk membeli miras. Korban yang enggan memberi, seketika pelaku marah dan menganiaya dengan sebuah gitar berkali-kali. Terus? Duit untuk beli minum, tak aku kasih, langsung nganiaya, kan? Pakai apa dipukul? Gitar. Dipukul di daerah mana aja tuh? Di sini. Sama di sini. Sudah itu kan. Makan bencel. Oh, maksudnya untuk beli minuman tuh beli minuman keras gitu maksudnya? Iya. Itu lokasi di mana penganiayaan? Dermaga. Di dermaga mana? Dermaga Ki Muara Ogan. Dia sudah sering malakin kita? 3 kali. Oh, udah 3 kali. Yang 2 kalinya kamu kasih uang itu? Iya, 2 kali, ketiga kali ini yang dekat-dekatnya duit. Itu ada, biasa tunjuk juga ada. Berapa biasa kamu kasih? 10, udah banyak-banyak. 10, 5.000. Kasus pemalakan ini sudah ketiga kalinya dialami korban. Warga sekitar pun sudah resah dengan aksi kejahatan pelaku. Kini korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tak pernah keluar negeri atau bekerja sebagai TKI, status kewarganegaraan seorang pensiunan guru di Kota Lubuk Linggau mendadak berubah jadi warga negara asing. Perubahan itu terungkap saat sang anak tengah mengurus NPWP. Beginilah keseharian Marliah mengurus kebun dan kolam ikan. Marliah seorang pensiunan guru yang tinggal di Jalan Lakitan, Kota Lubuk Linggau. Jangankan keluar negeri, bekerja sebagai TKI pun tak terpikirkan oleh wanita berumur 61 tahun ini. Namun secara tiba-tiba status kewarganegaraannya berubah menjadi warga negara Malaysia sejak tahun 2022. Perubahan itu terungkap setelah sang anak kerap alami penolakan dalam pengajuan NPWP online hanya karena data diri tak sesuai. Setelah dikonfirmasi ke Disduk Capil, data sang ibu dan anak telah terpisah dan sudah tidak terdaftar sebagai WNI sejak tahun 2022. Nah, keterangan di sana yaitu nama orang itu, tanggal lahir sama tahun lahir itu sama, tapi kalau tempat lahir itu berbeda. Yang ibu itu lahirnya di Riau dan mama saya lahirnya di Lubuk Linggau. Letak kesalahannya itu kami tidak tahu ya, letak kesalahan yang sesungguhnya itu di mana. Menurut pihak Disduk Capil Kota Lubuk Linggau, hilangnya status kewarganegaraan Marliah karena kesalahan teknis, perpindahan data warga negara yang sama persis dari tanggal lahir hingga nama. Bahwasanya terdapat 2 orang dengan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang sama, yaitu Marliah yang sudah menjadi WNA Malaysia dan Marliah yang berdomisili di Kota Lubuk Linggau. Dari Marliah yang melepaskan kewarganegaraan belum pernah melakukan KTPL, maka pada saat pengecekan dalam database kependudukan untuk proses perubahan status kewarganegaraan yang muncul adalah data saudari Marliah yang berdomisili di Kota Lubuk Linggau. Kini setelah dilakukan upaya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau, Marliah akhirnya mendapatkan pemulihan data, penyerahan KTP elektronik, dan kartu keluarga. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Lubuk Linggau.